Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1941. Dia peringkat langit nomor 1. Mata ribuan orang yang hadir semuanya terfokus pada Nathan Clark. Mereka semua melihat topeng Nathan Clark terlepas dari wajahnya. Semua orang tercekik. Bahkan hampir kehabisan nafas. Nyawa terasa tergantung di tenggorokan mereka. Ternyata ini bukan wajah aslinya. Pada saat ini, Jenny Storm bercucuran keringat. Tidak berani bernapas. Dia sangat ingin tahu wajah asli di balik topeng itu. Dia lebih ingin tahu tentang identitas asli Nathan Clark daripada siapapun yang hadir. Pemimpin misterius Kyogo menatap Nathan Clark tanpa berkedip. Segera topeng itu terlepas, memperlihatkan wajah asli Nathan Clark. Ish. Pada saat ini, suara tarikan nafas terdengar silih berganti. Seluruh ruangan hening. Semua orang tersedak. Semua tubuh tidak bergerak. Ekspresi membeku. Seperti mayat hidup. Setelah melihat wajah asli Nathan Clark dengan jelas, Raja Judi tercengang. Ramon Storm tercengang. Jenny Storm tercengang. Pemimpin misterius Kyogo tercengang. Bahkan Gimson dari perusahaan Kalapani tercengang. Ekspresi frustrasi dan sangat terkejut muncul di wajah semua orang. Ternyata dia, tidak ada yang menduga hal ini. Setelah melihat wajah ini, banyak pertanyaan terpecahkan. Kenapa dia seorang diri berani memprovokasi keluarga Raja Judi? Mengapa dia tahu bahwa setengah dewa setengah hantu dikurung? Kenapa dari awal sampai kini dia tidak menganggap Tanjung Emas? Mengapa dia bahkan bisa memukuli tuan muda perusahaan Kalapani sampai sekarat? Mengapa pemimpin misterius Kyogo hanya akan gagal di hadapannya? Setelah melihat wajah ini, semua pertanyaan menjadi jelas. Hampir semua orang mengenali wajah Nathan Clark. Meski Tanjung Emas yang jauh dari Neslandia dan relatif terpencil, tapi hampir semua orang mengenalnya. Saat ini, puluhan ribu orang terkejut. Dengan begitu banyak orang yang ada di sini, masih bisa mendengar suara jarum jatuh. Sangat menakutkan. Raja Judi dan yang lain bereaksi satu persatu. Wajahnya pucat dan matanya penuh ketakutan. Beberapa orang bahkan berkeringat deras karena ketakutan. Kaki mereka terus gemetar. Kakek siapa dia? Kenapa kalian semua takut padanya? Suara renyah terdengar. Ada seorang anak yang tidak mengenal Nathan Clark. Dia penasaran dan bertanya kepada yang lebih tua. Siapa dia? Dulu dia adalah Dewa Perang Kunlun Neslandia. Adipati Agung. Sekarang peringkat langit pertama Neslandia. Nathan Clark. Dia juga pewaris Dewa Iblis Megam. Panglima 7 Dewa Iblis. Seseorang berseru. Ish. Suara tarikan nafas dingin terdengar tanpa henti. Tidak ada yang menyangka peringkat langit Neslandia nomor 1 akan datang ke Tanjung Emas. 2 hari yang lalu, Raja Judi masih bercanda bahwa jika Nathan Clark datang ke Tanjung Emas, dia pasti akan memorak-porandakan tempat ini. Tanpa diduga, ramalan itu menjadi kenyataan. Dia benar-benar datang. VTTT. Kenzo Warren tidak bisa menahan dirinya. Karena panik dia menyemburkan darah segar. Dia ternyata hampir mencari masalah dengan peringkat langit nomor 1. Astaga, apa yang telah dia lakukan? Keberuntungan dalam kemalangan. Nathan Clark pergi lebih awal. Dan dia gagal membuat masalah. Begitu dia berhasil membuat masalah, keluarga Warren mungkin akan dihapus dari Tanjung Emas. Terima kasih kepada leluhur keluarga Warren. Mengapa bukan Tristan Rins dan Peggy Reid? Seekor semut di mata mereka. Dalam sekejap mata menjadi eksistensi tinggi yang tidak mampu mereka dekati. Itu dia. Jenny Storm hampir menangis kegirangan. Setelah melihat kehebatan Nathan Clark di Liga Genius, dia tidak akan pernah melupakannya. Sosok tak tertandingi itu terukir di benaknya. Dia terus merasa sosok Nathan Clark mirip seseorang. Sekarang sudah jelas. Dia adalah Nathan Clark. Dia telah datang. Melihat bahwa itu adalah Nathan Clark, Jenny Storm tidak takut. Sebaliknya dia sangat bersemangat. Nama Nathan Clark seperti bola meriam yang membombardir semua orang. Orang yang paling larut dalam ketakutan adalah orang-orang yang berasal dari perusahaan Kalapani. Mereka tahu bahwa Nathan Clark adalah musuh nomor 1 mereka. Sekarang mereka bertemu langsung dengannya. Nasib buruk akan terjadi. Pemimpin misterius Kyogo memberi hormat pada Tuan Clark. Peringkat langit nomor 1. Pemimpin misterius Kyogo membungkuk memberi hormat.
Seluruh hadirin kembali sunyi. Bab 1942. Rahasia setengah dewa setengah hantu. Maaf telah menyinggung Tuan. Aku berharap Tuan memaafkanku. Dalam segi usia, pemimpin misterius Kyogo sudah berusia lebih dari 100 tahun. Tapi mengapa dia harus memberi hormat dengan patuh di depan Nathan Clark? Ini adalah rasa hormat untuk yang lebih kuat. Tidak memedulikan hal lain. Dia masih harus meminta maaf kepada Nathan Clark dan memohon pengampunan. Kalau tidak, dengan kekuatan Nathan Clark, dia bisa dibunuh kapanpun. Bukankah dewa pembunuh sederhana adalah contoh? Keluarga Rins Tanjung Emas memberi hormat pada Tuan Clark. Keluarga Ray Tanjung Emas memberi hormat pada Tuan Clark. Para penguasa Tanjung Emas ini bereaksi dan memberi hormat kepada Nathan Clark satu persatu. Hanya Raja Judi dan perusahaan Kalapani yang canggung tidak tahu harus berbuat apa. Lagi pula, kedua belah pihak langsung berkonflik. Tidak seperti orang lain yang memberi hormat dan meminta maaf. Masalah akan selesai. Aku. Mulut Raja Judi gemetaran. Tubuhnya gemetar hebat. Untuk waktu lama tidak bisa merangkai sebuah kalimat. Mereka terlalu meremehkan musuh. Jika dia memeriksa identitas Nathan Clark dengan seksama, dia pasti sudah mengetahui identitas Nathan Clark sejak awal. Bagaimana mungkin akan sampai ke titik seperti sekarang? Villa Gondraha porak-poranda. Semua master dikalahkan. Mereka telah menyinggung peringkat langit nomor 1 Neslandia. Risiko ini tidak mampu dia tanggung. Nathan Clark memandang Raja Judi dan berkata sambil tertawa. Apa kalian masih memiliki kartu truf? Keluarkan saja. Kata-kata Nathan Clark menakuti kerumunan sehingga separuh jiwa mereka hilang. Seperti ilalang menusuk punggung. Bruk. Satu persatu mereka jatuh berlutut. Bersujud kepada Nathan Clark dan memohon belas kasihan. Tuan Clark, mohon ampuni kami sekali ini saja. Kami benar-benar memiliki mata tapi tidak mampu melihat. Kami buta. Kami sakit jiwa. Semua orang memohon dengan getir. Hingga mereka hampir menangis. Mereka takut Nathan Clark tidak senang dan memusnahkan keluarga Storm. Jenny Storm maju. Tuan Clark, selama Anda berjanji untuk melepaskan keluarga Storm, kami akan menyetujui persyaratan apapun. Berbicara sampai akhir, Jenny Storm menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Siapa yang tidak tahu apa artinya itu? Dia akan setuju jika dia dijadikan syaratnya. Jika lebih awal menyerahkan orang itu, bukankah lebih baik? Mengapa repot-repot seperti ini sekarang? Lupakan saja. Aku harus pergi menemui orang itu lebih dulu. Saat Nathan Clark hendak melangkah, dia melihat Gimson dan yang lain di sampingnya. Perusahaan Kalapani, kalian memiliki hubungan dengan Richard dan laboratorium para dewa, bukan? Kalian adalah orang yang paling aku benci. Pulang dan beritahu Richard. Jika aku melihat kalian berkeliaran di Neslandia lagi, aku akan membunuh kalian tanpa terkecuali. Keluar. Gimson dan semua orang sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri terbirit-birit. Pernikahan apa? Wanita cantik apa? Nyawa pun hampir melayang. Orang-orang dari perusahaan Kalapani, Triparta Group, dan Matsugami Group yang datang bersamanya semua ketakutan. Sejak itu, Tanjung Emas menjadi tabu bagi mereka. Bahkan tidak berani datang lagi. Setelah Gimson kabur dari Villa Gondraha, dia langsung menghubungi Richard. Tuan Richard, Nathan Clark ada di Tanjung Emas. Aku barusan bertemu. Suara dingin Richard datang dari seberang. Oke, aku mengerti. Ini adalah informasi penting. Di Villa Gondraha, Nathan Clark tidak berbasa-basi. Dia langsung pergi ke tempat di mana setengah dewa setengah hantu dikurung. Sama sekali tidak butuh orang lain untuk memimpin jalan. Ini membuat Raja Judi dan yang lain semakin ketakutan. Bagaimana dia tahu bahwa orang itu dikurung di sini? Ini terlalu menakjubkan. Duar, ketika Nathan Clark membuka pintu rahasia, Raja Judi itu benar-benar yakin. Peringkat langit nomor 1 benar-benar maha kuasa. Yang lain bahkan lebih terkejut. Tak satu pun dari mereka tahu. Bagaimana Nathan Clark bisa tahu? Bukankah dia terlalu sakti? Ketika dia hendak mencapai tempat di mana setengah dewa setengah hantu dikurung, Nathan Clark tiba-tiba bertanya kepada Raja Judi, "Mengapa kamu mengurungnya?" Duar, begitu pertanyaan ini keluar,
Tubuh Raja Judi gemetar hebat. Seolah-olah pertanyaan itu tampak sangat menakutkan baginya. Katakan, Nathan Clark membentaknya. Bersambung.